Wagapat M3L Podcast Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Dan sekarang kita sudah kedatangan Abang Dah yang sangat luar biasa. Iya. Pulang gue. Sini aja kita. Aduh. Bang, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Beda, Bang, ya beda. Beda apa ya? Auranya beda deh. Aura beda ya. Yang di apa namanya konten ini lihat secara langsung. Lebih menjijikkan lah ya. Enggak, tapi jujurnya, kenapa, Bang? ini podcast pertama. Oh iya. Biasanya nggak mau gue. Nggak mau, Bang? Iya. Kenapa? Karena ada kawan aja nih. Oh, ada Iya. kawan ya. Kawan dekat aja nih. Makasih kawan. Oh, jadi faktor kawan nih ceritanya. Pastilah. Kalau jangan lupa sama kawan. Itu aja. Oh gitu, iya. Tapi kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih Sama-sama. atas kehadiran Bang Wanda Wandau. Iya. Ya kan gitu ya? Iya, siap. Nggak salah kan? Nggak, udah pas. Oh, udah pas. Paling enak Oke. panggil Bang Da aja. Oh, Bang Da. Iya. Nah, itu dia. Abang Da, ini kita di Kota Kisaran. Wah, kisaran. Kota Kisaran, tahu ya? Tahu. Kota kecil, tapi apa ya? Banyak hal-hal besar yang bisa dinikmati di Kota Kisaran. Cie. Abang tuh Kota Kisaran ya? Tahu ya? Tahu? Kampungnya Kota Kisaran katanya? Enggak. Oh enggak, di mana kampung kita, Bang? Kalau lahir kan di Kota Medan. Lahirnya di Kota Medan, tapi untuk S3, SD, SMP, SMA, Asik. Itu di S3. mana? Oh, di Labura. Labura. Labuan Batu Utara. Tepatnya di mana? Ekanopa. Sih, anak Kanopan rumahnya. Berarti SD di Kanopan? Iya. SMP di Kanopan? Kanopan. SMA di Kanopan juga? Betul. Aku bakar rokok dulu nanti marah orang ini. Oh, boleh. Aku juga minum dulu, Bang ya. Gitu emang dia, kalau orang merokok batuk dulu dia baru. Oh, duh. Iya. Biar enak. Oke, berarti asli orang Kanopan. Betul. Dan sekarang stay-nya di Medan. Stay di Medan. Kenapa? Cari duit. Di Kanopan nggak ada duitnya. Iya, benar. Kalau dari segi untuk seni ataupun apa, emang nggak ada duitnya. Oh, Karena dari kan seni. daerah itu bukan pusatnya istilahnya brand-brand atau perusahaan gede di situ. Bahkan Medan pun juga bukan perusahaan gede juga banyak di sana. Cuma kan masih lebih baik daripada Ekanopan. Bener. Gitu. Oke. Dan sekarang siapa sih yang nggak tahu Bang Wanda? Abang Da ya kan? Iya, Semua iya. pasti tahu. Is, Cuman ampun. kita kan pengen tahu nih sisi dari apa ya? Ya dulu lah ya, before, Oke. ya kan? Kalau boleh tahu nih, dulu sebagai apa? Maksudnya kerja dulu ya, dulu ya. Kalau sekarang kan apa ya? Selebgram, YouTuber, atau stand up komedian atau apa Bang? Pengennya Jangan bilang itu, mohon maaf saya masyarakat biasa, mohon maaf orang pajak, maaf Eh. ya. Oh, takut gini. Oh iya. Yang biasa ya. Takut juga dan juga. Nah, ini yang bahaya nih. Enggak, kalau dulu itu awalnya pekerja tenaga honorer. Honorer. Iya, di salah satu apa namanya? Instansi Instansi lah kita bilang. Iya. Honorer. Terus Berapa lama tuh Bang? hampir menuju 3 tahun lah kalau. Itu langsung di Medan atau di Di Kanopan? Medan. Oh, langsung di Medan itu Iya. honorer. Tapi ingat, saya honorer bukan jalur orang dalam. Oh, jalur apa? Prestasi. Prestasi. Nggak masalah pakai jalur orang dalam, itu rezeki orang masing-masing. Nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah lah. Iya. Tapi kan harus kalau mau pakai orang dalam, tunjukkan kualitasnya. Asik. Iya, jangan pakai orang dalam, pasti jual-jual orang dalam itu juga. Ini yang kita suka dari Abang Dan. Itu nih, dia. ya. Kalau ngomong tuh pasti ya. Gitu. Wajib gitu dah. Harus gitu kayak ya? gitu. Jadi dulu Hah? tenaga honorer, Iya. kemudian ya gitulah, gajinya kecil ya kan. Gajinya kecil. Gajinya kecil. Tapi apanya yang besar? Iya, pendapatan di luar yang besar. Oh. Jadi mohon maaf ditinggalkan. Biasa normal itu. Iya. Dapat yang lebih besar ya ditinggalkan yang kecil gitu. Itu berarti keluar dari honorer berarti 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun dan keluarnya setelah sudah sekarang atau Enggak, jadi dulu tuh emang masih 50-50 mikirkan, ini kalau aku Bisa nggak resign, bisa nggak nih bertahan nih, gitu. Karena kan masih era pandemi waktu itu. oh tahun berapa tuh Bang? Tahun 2019 berarti. 2020. Memutuskan resign 2020. 2020. Apakah aku resign atau gimana nih? Kan mikir kan orang tua kan ya biasa lah, masih berpikiran orang tua tuh ortodok bahwa kalau misalnya Tidak kerja di situ. instansi lah dengan Instansi. seragam. Ya. Kan masih cinta dengan produk-produk gitu, nggak ada masalah gitu. Namanya sayang sama orang tua ya. Benar. Pakailah di ini dulu, bertahan. Cuma kita kan ngasih tahu sama orang tua, nggak mungkin gini terus. Ya.
gitu. Kapan aku mau kayanya kan gitu. Asik. Capek juga jadi orang miskin ini. Asik. Kapan kayanya kan Iya. gitu. Ya walaupun sekarang masih miskin gitu, tapi masih lebih baik daripada yang Itu bukan dulu. karena takut tukang pajak itu tadi kan? Enggak. Orang pajak kan ya? Saya wajib pajak. Oh. Pajak kereta tapi. Jadi ya udah berpindah lah istilahnya jadi konten kreator. Ya udah akhirnya ninggalin honorer. Hah? Berfokus sekarang udah jadi konten kreator lah. Konten kreator namanya. Mm-mm. Iya, sudah dari 2020 ya? 3 tahun berarti? Iya, 3 tahun dulu. Istilahnya tapi gimana ya bilangnya ya? Kalau istilahnya konten kreator tuh sebenarnya dulu awal-awal buat, cuma kan ya nggak naik, nggak ini. Tapi kan masih buat cuma naiknya itu kan di pandemi. Pandemi. Gara-gara konten yang bacain komen. Itu dia. Ya, nanti kita akan itu dulu. Cuman gini, kalau dulu kan kita tahu kan Bang Wanda ini komika kan ya? Iya. Itu tahun berapa, Bang? 2000 Kalau memulai stand up comedy itu dari 2012. memulai belajar. Belajar di 2012, kemudian Masuk Suca kan ya? iya, Itu Suca. tahun berapa, Bang, Suca? Suca 2016 kalau nggak salah. 2016. 16, Itu masuk 2016. 10 besar ya? 10 besar aja. Itu Suca berapa tuh? Suca 2. Oh, Suca 2. Suca 2. Habis itu 10 besar aja. Memutuskan juga untuk merantau di sana. Fokus di Jakarta cuma dikarenakan sempat sakit. Oh. Jadi aku sempat kena sakit masalah bukan sakit apa, aku kena penyakit mental. Ini sakit mental? Iya. Bukan penyakit Bukan. di tubuh, bukan? Enggak. Penyakit mental, Bang? Mental. Itu Jadi maksudnya istilahnya apa? kayak dulu tuh aku udah kalau lihat keramaian aku sesak dadaku. Oh gitu? Dulu? Iya. Jadi kayak ibaratkan kayak gara-gara aku orang itu on time. On time? On time. Aku paling nggak bisa, istilah aku lebih baik menunggu daripada ditunggu iya. orangnya. Ah. Nah, karena terlalu fokus yang mengejar aku lebih baik menunggu tadi, stres. Ibaratkan sampai akhirnya Sesak tadi? badan ini sudah tersusun rapi. Tapi kok lama kali gitu ya? Jam 4 pagi harus bangun. Jakarta ya. Iya. Kerja di Jakarta jam 4 pagi harus bangun sampai kantor harus jam 7. Dengan macetnya Jakarta ya. Iya. Dengan macetnya Jakarta. Tapi pada waktunya harusnya libur, tapi aku tetap bangun jam segitu. Jadi udah badan ini udah ke sistem. Iya. Sampai pada akhirnya nengok macet, sesak di dada, mikir kan. Awalnya kan mikir kan ini kan biasa lah ya orang Indonesia kan mikirnya aku ini kayaknya sakit dalam nih, ini apalah ini. Ya aku langsung ke psikiater, ini pasti penyakit yang beda. Ternyata bener. Kalau waktu ada mental tadi, istilahnya lihat keramaian sedikit kalau bawa motor itu bisa sesak dadanya. Kayak aku pergi kerja, desak-desakan di kereta, aku bisa panik sendiri. Oh gitu? Panik, muntah-muntah. Itu dulu? Dulu. Sekarang masih? Udah sehat. Udah sehat? Sekarang udah sehat. Nah itu kenapa bisa sehat? Ya memutuskan harusnya sebenarnya kalau kantor dulu itu mikirnya sayang ya, karena kan salah satu kita anak Sumatera Utara nih. Iya. Kalau udah merantau, apapun kita kerjakan. Yois. Nah, mental tempurnya lebih besar kan? Lebih besar. Nah, jadi sebenarnya perusahaan itu kantor tuh bilang sama aku janganlah resign. Oh di sana? Iya, karena di kantor berarti honor juga atau? Enggak, udah karyawan swasta. Oh udah karyawan swasta. Nah, karyawan swasta habis itu akhirnya memikirkan karena kan secara orang di kantor tuh kualitasnya bagus. Loyalitasnya dapat, aku pekerjaannya jelas gitu. Itu kata siapa? Itu kata bos kan. Oh ya kata bos. Kata bos. Kalau kata orang itu menjilat. Tapi kalau bos sendiri yang bilang. Saya kan nggak bisa Pak, karena memang daripada aku kena penyakit mental terus-terusan, akhirnya memutuskan balik ke Medan. Balik ke Medan. Nah akhirnya Itu tadi yang masuk baru honor. Baru honor di Medan. Nah, berarti awalnya memang di Kanopan ke Jakarta atau memang di Medan ke Jakarta? Dari Medan ke Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta. Jakarta. Dia merantau. Dia beberapa tempat ada di Medan, terus di beberapa di kota lain juga gitu. Ya namanya juga istilahnya kan dulu mau merantau kan. Iyalah. Istilahnya cari pengalaman kan gitu. Seru, enak emang merantau tuh, tapi ya karena kena rezeki jalannya bukan di situ, ya nggak bisa dipaksain pada saat itu. Mental ya, itu berapa lama tuh bisa sembuh dari penyakit mental itu? Itu hampir 4 bulan. 4 bulan. Jadi nggak bisa keluar. Kalau keluar tuh sesak dada. Lihat tumpukan yang 6 orang aja numpuk itu sesak dadaku. Oh iya. Iya. Jadi ibaratkan panic attack gitu. Nah, kena panic attack gitu loh, tapi aku lupa nama penyakitnya apa gitu. Tapi memang disarankan sama dokternya untuk gimana solusinya dari akunya sendiri tuh maunya kayak mana. Kan nggak dipaksain gitu. Iya.
sempat minum obat apa segala macam, lama-lama aduh nggak mau nih, aku mau sehat kan gitu. Baliklah ke Balik ke Medan. Barulah aktif ngonten. Nah, itu tadi berarti setelah dari Jakarta baru kontennya yang komen-komen itu atau sebelum itu? Sebenarnya ini iseng. Iseng kayak aduh, ya stres kan, gaji honorer berapa sih gitu kan. Iya. Terus mau bikin konten, ngajak orang konten, kawan diajak konten selalu nggak bisa. Ya gitulah. Ayo ngonten lah. Ngapain? Alah, ngapain kau macam betul aja kau. Macam gini. Ya udah akhirnya bacain komentar itu kan nggak perlu orang lain Iya, kan. nggak perlu orang lain, betul. Iseng rame. Gitu. Ya di Facebook awalnya kan di Facebook diupload. Itu waktu pandemi, waktu new normal lah kan. Iseng tiba-tiba boom naik 10 juta yang nonton. Sih. Nah, di Facebook, apalagi Facebook kan. Tahu sendiri Facebook tuh kayak iya. mana. Facebook akhirnya orang tua udah panik lah. Ini kenapa bikin gini-gini? Ini kan Orang tua panik. panik ya karena kan Takutnya nanti itu ada kan sedikit menyinggung ke pemerintahan Benar, gitu kan. benar. Tapi ya aku bilang ya percaya aja lah gitu. Tapi akhirnya udah jalan pecah lagi waktu di Idul Adha. Yang nonton juga banyak. Ya akhirnya kayaknya ini di sini rezekinya ini gitu. Ya nggak disengaja lah. Iya. Nggak disengaja. Cuma ya nggak mungkin gitu-gitu aja konten kita. Iya. Jadi Bang Wanda ini pengennya disebut sebagai apa, Bang? Tadi? Enggak lah, aku nggak mau Tadi ya, konten kreator bukan ya? Bukan, aku sih nggak juga ya? jujur aja lebih senang tuh dibilang ya udah nggak ada. Kalau senang ya pasti bilang komika. Komika. Lebih senang dibilang komika. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang tidak semua orang bisa kerjain. Kalau menurut aku pribadi. Tapi kalau konten kreator semua orang bisa bikin konten. Komika tidak semua orang bisa seperti itu. Iya. Apa sulitnya, Bang? Kalau stand up comedy itu kan kita tuh berdiri sendiri, Ya. menghibur orang. Iya. Terus harus yakin di panggung gimana cara nyampaikannya, bukan seperti pidato. Iya. Kalau bikin orang nangis gampang, pukulin aja nangis ya. Iya. Dicubit aja. Iya. Betul. Ya kan? Tahu. Nah, tapi kalau bikin orang ketawa, digelitik ini kadang-kadang orang malah melawan. Ya, jadi sulit ya. Sulit menurut aku pribadi. Tapi beranggapan beberapa orang itu kan gampang ya, nggak apa-apa. Pendapat Tapi orang emang sulit. Apalagi kita harus memiliki karakter tadi yang bilang ya. Iya. Karakter. Nah, siapa sih yang mau nonton orang? Kita lah orang, ini ada orang nggak dikenal. Tiba-tiba ngomong pegang mic, suaranya gede, besar suaranya. Aku ini. Kita apalagi orang Sumatera nih. Orang Sumatera ini kebanyakan rata-rata itu menyepelekan orang cepat. Rata-rata ya, tidak semua ya. Pasti begitu nonton, siapa sih telur ini? Banyak cakapnya. Pasti bilang gitu. Pasti kalau kok siapa ini siapa? Padahal kita masih merintis. Betul. Tapi kalau dia udah terkenal, baru. Tapi itu pun, nah inilah enaknya di Sumatera Utara ini. Sudut pandang orang segitu, kita malah tertantang. Kayak mana aku bisa bikin orang ini ketawa? Nah itu jadinya. Apalagi ya di etnis tertentu, ini bukan maksud menyudutkan ya. Di etnis tertentu itu beberapa orang yang sulit bikin ketawa. Contohnya etnis Tionghoa. Kalau udah ngumpul, mereka itu sulit dibuat ketawa. Tapi kalau mereka berhasil dibuat ketawa, pasti ini bisa dibawa kemana-mana nih materi. Oh, berarti standarnya di situ. Kalau Bang Wanda sendiri standar gitu? Kalau aku menstandarkan aku di situ. Tapi kan standar orang beda-beda. Iya. Nah, karena etnis Tionghoa ini kan bisa dibilang sulit kalau menurut aku pribadi. Nah, apalagi yang untuk wilayah Medan. Nah, terus etnis lain gimana, Bang? Bukan maksudnya membuat mereka itu, bukan maksudnya bilang etnis Tionghoa ini jelek, enggak. Tapi mereka itu jadi tantangan kita. Nah, orang eksklusif kita bikin ketawa, ini tantangannya berat. Jadi menurut aku, wah ini eksklusif nih, kita bikin pecah. Tapi karena dulu di 061 Bistro, dulu tempat latihan kita pertama. Oh itu, yang sekarang ini Bang, bukan? Bukan. Oh yang pertama ya? Pertama kali di 2012, itu rata-rata orang etnis Tionghoa yang nonton. Oh, jadi di situ untuk melatih kita. Tapi bukan berarti mereka itu nggak ngehormatin kita, enggak. Mereka nonton, tapi selera humornya kita nggak tahu nih. Iya betul. Mecahkan selera humor seperti itu. Jadi istilahnya kita jadi tantangan kita berat. Tapi akhirnya apa benar tetap pindah ke sana lebih enak. Sama istilahnya kata orang Sumatera Utara gini. Di mana ada etnis Tionghoa itu tempat makannya yang ngumpul, pasti enak kata orang. Iya betul. Oh itu memang terjadi juga ya, maksudnya standarnya untuk kalau kita bisa buat ketawa orang Tionghoa, berarti kita lucu. Iya, kalau aku pribadi begitu. Dan emang nggak gampang, apalagi dia pemerintahan, bikin ketawa orang-orang pemerintahan tuh nggak gampang. Apalagi corporate. Karena kita kan ada job-job corporate kan, itu nggak gampang.
Tapi kalau kita udah pecah di corporate pasti bisa dibawa kemana-mana. Itu dia. Iya. Makanya aku lebih senang aku bilang komika. Tapi ya udahlah, orang pandangan yang bilang Content apa creator, bebas ya. lah. Gitu. Cuman gini Bang, ini kita jujur-jujuran aja ya kan. Oke. Maksudnya kan saya atau ya kita mungkin semuanya juga nih, maksudnya pengen lah seperti Abang Da. Kasih lah tips-tips gimana supaya bisa mungkin ya seperti Abang Da atau Kalau orang udah buat aja lah dulu. Kadang orang sumut ini rata-rata kebanyakan cakap. Kadang bang Gitu aku ya? pengen kali kayak abang bang. Buat lah gitu. Buat Kadang, dulu. tapi bang aku takutnya nggak rame bang. Emang kok gampang gitu? Kalau gampang caranya naik, udah naik aku dari kemarin. Dari itu. dulu 2012 ya? Dari 2012 gitu. Iya. Karena ya istilahnya belajar revisi. Buat dulu direvisi. Kadang orang buat aja dulu ya nggak direvisi. Oh, itu juga nggak boleh ya? Nggak boleh lah, kita harus ngerevisi. Istilahnya kayak Ibil bilang kan, amatin, tiru, modifikasi. Itu standar nih. Amati, tiru, modifikasi. Biasa ATM. Iya. Tapi kalau aku nggak mau buat gitu. Jadi Biasanya itu aku lihat dulu, amati, langsung modifikasi. Oh, tirunya mungkin ada beberapa. Niru itu ya wajar. Rasaku di dunia entertain tuh meniru itu hal yang wajar gitu. Tapi tidak dibenarkan sementah-mentahnya kita meniru. Gitu. Karena menciptakan sesuatu yang baru itu sulit. Iya. Gitu. Program-program TV itu rata-rata juga kebanyakan nyaplok dari luar negeri. Iya. Nah gitu. Jadi kalau mau bikin, wah pengen seperti Abang Da gitu segala macam, boleh aja pengen seperti aku. Buat dulu. Misalnya kan ada orang kadang-kadang banyak yang nge-DM, bang boleh nggak aku bikin konten bacain komen kayak abang? Ya buat aja. Iya buat aja. Bisa nggak gitu? Iya bisa nggak. Dan aku bukan tipikal, karena ada orang juga yang bilang, janganlah. Aku kan tersaingi nih. Kalau aku mau buat terserah. Istilahnya orang udah tahu yang namanya produk di mana-mana. Kita contohnya lah ya. Orang pasti nyebut apapun mereknya pasti bilang orang Aqua. Ya, padahal bukan Aqua. Ya. Kan gitu. Apa yang namanya ini Sunlight kata orang, semua Sunlight. Semua namanya kata orang Rinso. Karena itulah produk pertamanya. Nah, ya betul. Istilahnya ya buat dulu, nanti akhirnya tahu. Oh, ini seperti apa nih? Abang Da KW misalnya. Iya. Kalau dia berhasil nggak apa-apa. Iya. Aku sangat-sangat menghargai orang yang namanya itu berusaha. Dengan dia meniru aja itu berusaha loh. Iya betul. Iya, bagi aku kenapa kalau menghargai orang-orang yang meniru itu udah suatu usaha. Tapi jangan itu terus. Harus ada modifikasi tadi. Iya, nanti istilahnya penontonmu menganggap wah itu capek gini-gini aja, mending nonton yang asli. Iya, betul. Kan gitu. Nah, jadi ya buat aja dulu. Buat aja lah dulu ya. Iya. Penting nggak mengikuti tren? Harus, bukan penting lagi, harus. Kalau kita ketinggalan tren, ya kita nggak usah di-entertain lah. Iya ya. Berarti itu setiap ada tren yang mungkin sedang lagi hot, itu langsung kita ikut. Itu mungkin salah satu juga ya? Memang iya. Sekarang artis mana sih yang nggak ngikutin tren? Iya. Mana sih selebgram mana atau seleb TikTok ataupun influencer mana yang nggak ngikutin tren? Yang istilahnya dulu yang gini-gini, sekarang semua kan gini-gini kan? Iya. Ya udah kalau dibilang istilahnya jangan munafik lah. Ya aku akan menciptakan sendiri. Ya, ciptaanmu nggak laku. Udah ikutin aja, nanti baru buat lain. Iya. Gitu. Sampai orang ke distract, wah bisa yang buat lain nih kan gitu. Bang, ini kan sekarang ini ya. Abang Da ini sering bersama, duet kayaknya sama Pak Bob. Pak Bobby? Iya. Pak Bobby CS awak. Enggak. Iya. Itu gimana bang? Itu hanya sebuah konten, gimmick atau emang dekat? Ayolah. Ini di sini nih. Kalau sama Pak Bobby, ya alhamdulillah kenal baik. Ya, sama kenal baik. Cuma beliau itu kadang-kadang ada keresahan kita. Kayak pengen nanya langsung aja nih. Oh, sama apa kita pejabat di tempat kita tinggal kan. Ya alhamdulillah orangnya welcome. Oh, kalau mungkin orang bilang kan dibayar harus orang. Kalau dibayar udah kaya gue. Udah kaya, nggak kemana-mana naik kereta gue, jadi mobil lah gue pasti. Mobil ya. Pastilah ngejilat, kata orang ngejilat itu kan bisa. Enggak. Jadi, ya istilahnya kayak cuma konten. Beliau kadang-kadang nawarin MC mau. Ini MC udah kerjaan. Oh, ya kita kerja, ya MC kerja dibayar kan? Iya. Kerja dibayar, ya udah selesai. Kok dibilang orang ikut harus sama dia apa segala macam? Enggak juga. Programnya juga kadang-kadang nggak kritik juga. Iya. Ya istilahnya apa namanya ya? Kayak contoh lah ya yang
kayak banjir apa segala macam. Kadang orang sempat bilang tuh, semenjak dekat dengan Pak Bobi kau nggak mau lagi ngkritik. Masalah banjir, Medan tuh banjir udah emang dari sononya. dari sononya banjir. Iya. Cuma kan lagi dikerjain. Ya sudah. Contohnya ini ya, aku contoh ini buat orang-orang yang sering nanya sama aku. Nih ya. Masa kau lagi bikin ini kuli bangunan, ya kan? Lagi nyerok-nyerok dia, lagi ngapain? Bang, ini kenapa dindingnya gini? Apa nggak ditampar kuli bangunan gitu? Iya betul, lagi dikerjain nih. Iya. Sabarlah kau. Iya. Kalau tadi Bobi Nasution itu juga pesulap, baru kita protes. Tolonglah sulap langsung jadi. Iya betul. Nah, sabar aja. Kita protes nanti ketika itu hasilnya sudah nampak. Iya. Misalnya dia sudah bangun ini gorong-gorong apa segala macam, ternyata masih tidak nggak efektif. Iya benar. Baru sikat. Iya. Tapi ini kan masih proses. Jangan dikomentarin gitu. Iya. Kalau kedekatan apa segala macam hanya sebatas kerja. Oh cuman konten berarti? Iya. Kalau kayak konten resah nih. Kebetulan pejabat kota kita ini enak orangnya, bisa datangin langsung. Iya. Kan gitu. Ya udah tanya langsung aja. Langsung aja. Oh berarti sekarang tinggal langsung aja? Iya, kalau memang ini bisa, itu pun ya ada prosedurnya. Iya. Nggak mungkin ya pun mana, apalagi mana kok Bob gitu. Meninggal aku ya kan. Sebaik kau nih. Jangan, ini kan ada prosedurnya. Kadang-kadang nanya dulu ke tim mereka. Bang izin, aku mau nanya seputar ini. Nanya ya. Kayak boleh soal nih? Nanya seputar ini. Ya udah sikat. Berarti harus izin dia dulu baru kita Izin itu pun cuma waktu. Oh. Kalau pertanyaan nggak ada yang kontrol gimana, nggak ada. Oh, waktunya kapan nih bisa? Bisa. Oh. Dan itu kayak terakhir aku nanya itu soal banjir sama dia. Dia harus dikejar. Iya. Nggak bisa awak nelpon istilahnya kayak bang di mana nih? Kan kita butuh dia nih. Ya kita kejar lah. Iya. Kalau katanya orang dalam apa segala macam, ya japri aja di rumah aja harusnya. Iya japri aja lah. Pak, ini sih di rumah aja. Ya enggak kan? Harus dikejar juga. Iya. Karena kan ya kalau dibilang orang dibayar, aku udah kaya harusnya. Harusnya ya. Harusnya udah kaya. Tapi ini tetap pertemanan tadi kayaknya. Pertemanan dan alhamdulillah beliau juga bukan anti kritik. Oh, membuka welcome aja welcome. gitu. Cuma ya kita harus kritik sopan santun kan. Benar. Ada orang bilang juga ya kayak di sosial media, kenapa kau nggak mengkritiki seperti di sosial media? Etikanya harus ada. Oh, kalau kita nggak ada orang ya, masa aku pakai celana tangan pendek gini, pakai biasa, pakai selop, istilahnya Pak ini. Mau di Iya. Etika harus dibangun. Iya, betul. Lebih bagus kita tanyakan yang istilahnya kan nggak mungkin kan aku yang biasa ketawa. Karena orangnya receh juga kan. Kan nggak mungkin aku nanya, "Wah, Bobi, ini masalah banjir nih." Ini, kok kenapa? Ya, harusnya intinya dulu apa yang mau disampaikan, etikanya harus dapat. Biar kepuasan orang mendengar jawaban itu lebih enak. Lebih enak ya. Tapi Pak Bobi itu selera umurnya gimana sih? Receh orangnya. Receh juga? Receh. Oh iya. Orangnya receh gitu. Oh. Receh. Jadi istilahnya dia makanya kan orang nanya yang kayak konten terakhir kan, Mak nggak briefing dulu ya katanya. Katanya. Ada bilang dia nggak briefing dulu kau ini katanya. Emang nggak briefing. Nggak ada cerita. Iya langsung. Tembak aja langsung. Aku tanya, Bang ini kan ada pasal tentang kemarin yang pembuangan sampah. Ini kayak mana udah undang-undangnya? Aku nggak briefing dulu kok. Dia lupa undang-undangnya. Kalau briefing itu kan udah nyiapkan dulu. Ini pertanyaannya akan jawab seperti ini. Ini akan enggak. Langsung aja tembak aja langsung. Selagi orangnya juga welcome ya kan. Kita nanya ya nggak usah terlalu dalam lah. Karena aku kan juga bukan LBH, bukan wartawan. Iya. Kita kan nanya pengen tahu ini kenapa Pak. Iya. Ini kenapa gitu ya. Kalau tadi aku kayak Najwa Shihab mungkin lain cerita lah ya kan. Langsung undang-undang nomor berapa segala macam. Perasaan Pak Bobi malas juga nih. Lebih ke sok tahu sih sebenarnya itu. Jadi karena pengen tahu aja ya sudah. Dapat jawaban dari dia ya sudah. Kalau kurang puas, makanya kadang-kadang ya komentarnya tuh apalagi yang mau ditanyakan. Jadi bisa aku sampaikan kadang-kadang kenapa ini Pak? Kenapa begini? Bisa ditanyakan langsung. Gitu. Oke. Abang Da, mau sampai kapan Bang? Apa itu? Membacakan komen. Apa komen apa segala macam. Karena kalau komen tuh nggak bisa dibuat-buat Bang. Orang bilang buatlah Bang. Nggak bisa dibuat-buat. Netizen mana bisa diatur. Iya ya. Nggak bisa. Istilahnya kadang-kadang ada orang yang terlalu isi komentarnya itu terlalu kasar. Sampai menghina fisik apa segala macam. Nggak bisa contoh kayak ini kayak kemarin ya. Ini sebelumnya cepat sehat lah buat Pak Luhut ya.
Oh, Pak Luhut. Pak Luhut kan sedang sakit kan. Iya, iya. Itu komentarnya jahat kali isinya. Oh iya. Ya kan nggak mungkin ku bacain yang kayak begitu-begitu. Istilahnya, tapi kok mengkritik itu udah menghina. Iya, betul. Bedain kritik sama menghina. Istilahnya. Jadi aku nggak mau membuat itu. Kadang-kadang isi komentar ku bacain. Nggak udah nggak seseru dulu. Kalau dulu kadang-kadang jawabannya itu kan makanya Bang Lantang tidak bertanggung jawab. Kayak bahasa Medan tuh kan kadang-kadang nih ya enaknya komentar di Medan itu. Bahasa Medan ini cuma kita yang ngerti nih. Iya. Kayak dia komentar aja itu. Pasti udah tahu maksudnya nada kayak mana kan. Tapi orang luar masih nggak tahu itu. Masih ya itu ada nada itu Nah, yang kayak gitu-gitu ya makanya aku paham. Iya. Maksudnya apa nih? Kayak Allah. Maksudnya Allah. Tapi itu dia. Kalau dulu itu serunya seperti itu. Tapi sekarang ini masih seru. Cuma di beberapa komentar tuh masih Emang aku bilang mengkritik sama menghina ini memang beda tipis. Cuma janganlah ketika keadaan orang itu lagi sakit, lagi berduka, masa kita kritik. Masa nggak mungkin lah, gitu aja. Kalau sampai kapan? Sampai kaya, sampai ini tetap bisa menghasilkan duit, akan dikerjakan terus. Asik, iya. Oke, bakar lu Bang. Terakhir nih. Boleh. Bedanya Abangda dulu, sama Abangda sekarang. Bedanya apa? Coba. Nih. Dulu dan sekarang. Kalau dulu ini, kalau kan sekarang ini. Dulu kan namanya Wando. Dulu kan Wando. Sekarang kan namanya berubah jadi nama Abangda. Nah, Abangda itu kan disebut namanya gara-gara dulu bingung nama itu apa ya? Biar agak terkenal agak namanya. Cuma kan rupanya bapak kan dulu kan ormas bapakku. Aktif di ormas gitu. Merah atau biru? Ya pokoknya ormas lah. Ormas lah dia. Karena keseringan dipanggil ketua. Abangda gitu kan. Jadi ternotis lah. Abangda ini kan sebenarnya Abang Wanda. Iya, betul. Diseherkan namanya Aden Abangda. Wanda itu nama komikanya sebenarnya. Tapi Abangda itu nama kayak konten kreatornya. Nah, jadi dulu sampai sekarang itu ya berubahnya hanya dulu komika, sekarang itu lebih ke stand up comedy, lebih ke konten kreator. Gampangnya komika jadi konten kreator udah banyak dapat ilmunya. Gampang nulis. Oh iya, komika harus gampang nulis, cari konten karena kan harus nulis gitu. Jadi kalau kita itu istilahnya gampang lah, memudahkan lah istilahnya kalau dari komika itu. Easy lah istilahnya. Kalau easy-nya bukan maksudnya menyepelekan ya. Karena kita punya basic. Iya, gitu. betul. Kalau konten kreator yang memang muncul dari konten kreator ini sulit. Harus belajar, cari ilmu apa segala macam. Itu mungkin tuh ya. Nah, makanya kalau konten kreator yang pinter, dia akan seret, akan tarik itu penulis-penulis. Karena dia nggak mungkin lagi mikirkan sendiri. Iya. Istilahnya kan udah ada timnya. Nah, dulu sama sekarang itu ya bedanya dulu komika, kalau sekarang itu lebih ke konten kreator. Kalau dulu belum ngasil, sekarang sudah. Kalau dulu masih single, sekarang mau. Wah, apalagi sampai sekarang dekat dengan rejim. Orang kenal bilang dekat dengan rejim, penjilat. Gak apa-apa, oke lah. Ini namanya kalau komentar orang nggak bisa kita batasin. Iya. Ada orang dalam, perlu itu memang. Iya. Kalau ada orang bilang wah orang dalam. Karena orang dalamnya bisa gitu ya. Orang dalam itu penting. Titik. Orang dalam itu penting, tapi tidak menjadikan yang utama. Betul. Iya. Tapi kan aku sampai sekarang tidak pernah memanfaatkan istilahnya kau kenal dengan rejim, dengan pemerintahan kau itu apa ya, menyombongkan diri, menggampangkan semua hal. Ya buktinya kalau tetap kerja juga sendiri Pak. Iya juga ya. Ya kalau bisa aku kalau dekat dengan Pak Bobi minta honorer kan. Harusnya. Tapi udah pernah. Ya istilahnya pun ya udahlah istilahnya kalau kata kasar minta PNS lah. Istilahnya kalau orang bilang gitu kan. Ya nggak mau aku orang yang nggak suka minta kayak begitu. Malu ya. Masa punya skill minta asik. Malu lah. Punya skill kau minta. Oke lah kalau gitu. Oke lah Abang dah. Kayaknya sudah terlalu banyak kita untuk membahas segala ininya. Jadi untuk Abang dah pokoknya sukses terus. Amin. Ya. Semoga menjadi inspirasi juga buat konten kreator yang memang masih merintis. Siap. Amin. Mudah-mudahan kita juga ini amin. Nih. Amin. Ya, pokoknya terima kasih atas kehadiran Abang dah di M3L Podcast. Bang bilang dong, M3L Podcast bukan lagi Cekadot. M3L Podcast bukan lagi Cekadot. Oke. 2 Gapat M3L Podcast Cekadot.